Alkisah, di tanah Jawa berdiri dua kerajaan yang bertetangga, yaitu Kerajaan Daha dan Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Daha diperintah oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Kertamarta, yang dikaruniai dua orang putri jelita. Putri pertama bernama Galuh Ajeng, memiliki paras yang cukup menawan namun sayangnya berhati kurang baik. Putri kedua adalah Dewi Sekartaji, yang lebih dikenal dengan nama Chandra Kirana. Chandra Kirana tidak hanya memiliki kecantikan wajah yang luar biasa, tetapi juga keindahan hati. Sifatnya lemah lembut, baik budi, dan disenangi oleh seluruh rakyat Daha. Sementara itu, Kerajaan Kahuripan diperintah oleh seorang raja yang memiliki putra mahkota gagah perkasa, arif bijaksana, dan berparas tampan bernama Raden Inu Kertapati. Untuk mempererat hubungan kedua kerajaan, dan demi kebahagiaan putra-putri mereka, para raja telah menjodohkan Raden Inu Kertapati dengan Putri Chandra Kirana. Pertunangan ini disambut gembira oleh kedua belah pihak kerajaan, terutama oleh Chandra Kirana dan Raden Inu sendiri, yang memang saling menaruh hati. Kabar pertunangan ini segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat Daha dan Kahuripan bersuka cita membayangkan persatuan kedua kerajaan melalui pernikahan pangeran dan putri idaman mereka. Persiapan menuju hari pernikahan pun mulai direncanakan dengan meriah. Chandra Kirana senantiasa berseri-seri menantikan hari bahagianya, membayangkan kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh cinta bersama pangeran pujaannya, Raden Inu Kertapati. Di tengah suasana gembira itu, Raden Inu Kertapati sering berkunjung ke kerajaan Daha untuk menemui calon istrinya. Setiap pertemuan mereka selalu dipenuhi dengan kehangatan dan cinta kasih. Mereka sering berjalan-jalan di taman istana yang indah, berbagi cerita dan impian masa depan. Hubungan mereka semakin erat dan mendalam, membuat siapa saja yang melihatnya turut merasa bahagia. Namun, kebahagiaan yang terpancar dari pasangan ini rupanya membangkitkan perasaan lain di hati seseorang. Seseorang yang seharusnya turut berbahagia, namun justru menyimpan bara dalam sekam. Dialah Galuh Ajeng, kakak tiri Chandra Kirana, yang diam-diam memendam rasa iri dan tidak suka melihat kebahagiaan adiknya bersama pangeran tampan dari Kahuripan itu. Galuh Ajeng sesungguhnya juga menaruh hati pada Raden Inu Kertapati. Ia merasa dirinya, sebagai putri yang lebih tua, lebih pantas bersanding dengan pangeran tampan itu dibandingkan Chandra Kirana. Setiap kali melihat kemesraan antara adiknya dan Raden Inu, hatinya terasa panas terbakar cemburu. Rasa iri dan dengki semakin hari semakin menguasai dirinya, menutupi akal sehat dan nuraninya. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Mengapa harus Chandra Kirana yang mendapatkan segalanya? Kecantikan, kebaikan hati, kasih sayang ayahanda, dan kini cinta dari seorang pangeran idaman. Galuh Ajeng merasa tersisih dan tidak dihargai. Perasaan negatif ini terus ia pupuk dalam hati, hingga tumbuh menjadi kebencian yang mendalam terhadap adik tirinya sendiri. Niat jahat mulai tumbuh subur di benak Galuh Ajeng. Ia bertekad untuk menyingkirkan Chandra Kirana agar dirinya bisa merebut Raden Inu Kertapati. Ia memutar otak mencari cara agar pertunangan itu batal, dan pernikahan impian adiknya tidak pernah terjadi. Ia tahu bahwa dengan cara biasa, ia tidak akan bisa mengalahkan pesona dan kebaikan Chandra Kirana. Ia membutuhkan cara licik dan kekuatan lain untuk melancarkan niat busuknya. Maka, secara diam-diam, Galuh Ajeng mulai mencari informasi tentang orang-orang yang memiliki kekuatan gaib atau ilmu sihir. Ia mendengar desas-desus tentang seorang nenek penyihir sakti yang tinggal jauh di dalam hutan lebat, yang konon mampu melakukan apa saja sesuai permintaan, asalkan diberi imbalan yang setimpal. Mendengar hal itu, secercah harapan licik muncul di hatinya. Dengan tekad bulat yang didorong oleh rasa iri dan kebencian, Galuh Ajeng mempersiapkan diri untuk menemui penyihir itu. Ia mengumpulkan perhiasan dan harta benda berharga miliknya sebagai imbalan.
Ia tidak peduli lagi pada ikatan persaudaraan. Ia hanya menginginkan Raden Inu Kertapati menjadi miliknya. Apapun caranya, meskipun harus menyakiti dan mencelakai Chandra Kirana, adiknya sendiri. Dengan membawa bekal dan imbalan yang telah disiapkan, Galuh Ajeng menyelinap keluar istana pada malam hari dan berjalan seorang diri menuju hutan lebat tempat tinggal sang nenek penyihir. Perjalanan itu tidak mudah, ia harus melewati jalan setapak yang gelap dan menyeramkan. Namun, ambisinya yang besar mengalahkan rasa takutnya. Akhirnya, ia sampai di sebuah gubuk tua reot yang tersembunyi di balik pepohonan besar. Di dalam gubuk itu, duduk seorang nenek tua dengan wajah keriput dan tatapan mata yang tajam. Itulah sang penyihir sakti yang dicari Galuh Ajeng. Tanpa basa-basi, Galuh Ajeng mengutarakan maksud kedatangannya. Ia menceritakan rasa irinya terhadap Chandra Kirana dan keinginannya untuk menyingkirkan adiknya, agar ia bisa mendapatkan Raden Inu Kertapati. Ia menyerahkan semua perhiasan yang dibawanya sebagai imbalan. Sang nenek penyihir tertawa serak mendengar permintaan Galuh Ajeng. Ia setuju untuk membantu setelah menerima imbalan yang menggiurkan itu. Sang penyihir kemudian memberikan sebuah mantra kutukan. Ia berkata bahwa ia akan mengubah Chandra Kirana menjadi sesuatu yang hina, sehingga Raden Inu tidak akan pernah mau lagi padanya. Dengan kekuatan sihirnya, ia akan mengubah sang putri menjadi seekor keong. Pada suatu hari yang telah ditentukan, ketika Chandra Kirana sedang berjalan-jalan sendirian di taman istana dekat sungai, sang nenek penyihir muncul secara tiba-tiba. Dengan mengucapkan mantra-mantra jahatnya, ia mengarahkan kekuatan sihirnya kepada Chandra Kirana. Seketika, tubuh indah sang putri menyusut dan berubah bentuk. Chandra Kirana menjerit kaget dan takut, namun ia tidak bisa melawan kekuatan sihir itu. Tubuhnya berubah menjadi seekor keong kecil berwarna emas berkilauan. Setelah berhasil mengubah Chandra Kirana menjadi keong emas, sang penyihir mengambil keong itu dan melemparkannya jauh ke tengah aliran sungai. "Pergilah kau, putri. Menjauhlah dari istana dan tunanganmu," seru penyihir itu. Namun, sebelum pergi, ia menambahkan satu syarat pada kutukannya. "Kutukan ini akan sirna, dan kau akan kembali menjadi manusia, hanya jika tunanganmu, Raden Inu Kertapati, berhasil menemukanmu." Setelah itu, sang penyihir menghilang tanpa jejak, meninggalkan keong mas terombang-ambing mengikuti arus sungai, menjauh dari istana dan orang-orang yang dicintainya. Keong mas jelmaan Chandra Kirana terus hanyut terbawa arus sungai yang deras. Ia melewati hutan, lembah, dan pedesaan, jauh dari kemegahan istana Daha. Sang putri dalam wujud keong hanya bisa pasrah pada nasibnya. Hatinya diliputi kesedihan dan ketakutan. Ia merindukan ayahandanya, merindukan Raden Inu Kertapati, dan merindukan kehidupannya sebagai manusia. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti kemana air sungai membawanya. Setelah berhari-hari terombang-ambing, arus sungai membawa keong mas hingga ke muara dan akhirnya terdampar di tepi sungai dekat sebuah desa nelayan kecil bernama Desa Dadapan. Di desa itu, hiduplah seorang nenek tua yang baik hati namun hidup sebatang kara dalam kemiskinan. Nenek itu dikenal dengan nama Embok Rondo Dadapan. Untuk menyambung hidup, setiap hari ia pergi ke sungai untuk mencari ikan dan hasil sungai lainnya menggunakan jalannya. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasanya, Embok Rondo pergi ke tepi sungai untuk menebar jalannya. Ia berharap mendapatkan cukup ikan untuk dimakan hari itu. Setelah beberapa kali menebar jalan namun hasilnya nihil, Embok Rondo hampir putus asa. Namun, ia mencoba sekali lagi menebarkan jalannya ke tempat yang sedikit berbeda. Ketika ia menarik jalannya, terasa ada sesuatu yang agak berat terperangkap di dalamnya. Dengan penuh harap, Embok Rondo menarik jalannya ke tepi. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati bukan ikan yang terperangkap, melainkan seekor keong yang sangat aneh dan indah. Keong itu berwarna emas berkilauan,
memancarkan cahaya lembut saat terkena sinar matahari. Belum pernah seumur hidupnya Embok Rondo melihat keong seindah itu. Ia merasa takjub sekaligus kasihan melihat keong itu terdampar. Meskipun bukan ikan yang diharapkannya, Embok Rondo merasa sayang untuk membuang keong emas yang cantik itu. Ia berpikir, mungkin keong ini bisa menjadi hiasan di gubuk sederhananya, atau sekadar menjadi teman di hari tuanya. Dengan hati-hati, ia mengambil keong emas itu dari jalannya, membersihkannya dari lumpur, lalu membawanya pulang ke gubuknya yang terletak tidak jauh dari tepi sungai. Setibanya di rumah, Embok Rondo meletakkan keong emas itu di sebuah tempayan berisi air bersih agar tetap hidup. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar di hutan hingga menjelang sore hari. Ketika ia pulang ke gubuknya, betapa terkejutnya Embok Rondo. Ia mendapati gubuknya yang biasanya berantakan kini tampak bersih dan rapi. Yang lebih mengherankan lagi, di atas meja makannya telah tersedia hidangan lezat yang masih hangat. Embok Rondo merasa heran bercampur bingung. Siapakah gerangan orang baik hati yang telah membersihkan rumahnya dan menyiapkan makanan untuknya? Kejadian aneh ini terus berulang setiap hari. Setiap kali Embok Rondo pulang dari bekerja, rumahnya selalu dalam keadaan bersih dan makanan lezat selalu tersedia. Rasa penasaran Embok Rondo semakin menjadi-jadi. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa pelaku di balik keajaiban ini. Suatu hari, Embok Rondo berpura-pura pergi bekerja seperti biasa. Namun, ia tidak benar-benar pergi jauh. Ia bersembunyi di balik semak-semak dekat gubuknya, mengintip ke dalam melalui celah dinding bambu. Tak lama kemudian, ia menyaksikan sebuah pemandangan yang luar biasa. Keong emas yang ia letakkan di tempayan itu bergerak-gerak. Lalu perlahan-lahan dari dalam cangkang emasnya keluarlah seorang gadis yang sangat cantik jelita. Persis seperti gambaran Putri Chandra Kirana yang sering ia dengar dalam cerita. Gadis cantik itu kemudian dengan cekatan membersihkan seluruh isi gubuk dan mulai memasak hidangan lezat di dapur sederhana Embok Rondo. Embok Rondo terperangah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah gadis itu selesai memasak dan hendak kembali masuk ke dalam cangkang keongnya, Embok Rondo segera bergegas masuk ke dalam gubuk dan menghampiri gadis itu. "Siapakah engkau sebenarnya, gadis cantik? Mengapa engkau bersembunyi di dalam keong emasku?" tanya Embok Rondo dengan lembut. Gadis jelmaan keong emas itu terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka akan ketahuan. Dengan berlinang air mata, ia menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia mengaku sebagai Putri Chandra Kirana dari kerajaan Daha yang telah dikutuk oleh penyihir suruhan kakak tirinya, Galuh Ajeng. Ia hanya bisa berubah wujud menjadi manusia pada siang hari, namun harus kembali menjadi keong emas ketika malam tiba atau jika ada orang lain yang melihatnya. Ia berterima kasih kepada Embok Rondo karena telah menyelamatkannya dan merawatnya. Embok Rondo merasa iba mendengar cerita sang putri dan berjanji akan menjaganya serta merahasiakan keberadaannya hingga kutukan itu sirna. Sementara itu, di kerajaan Daha dan Kahuripan, hilangnya Putri Chandra Kirana secara misterius menimbulkan kegemparan dan kesedihan yang mendalam. Raja Kertamarta sangat berduka, begitu pula seluruh rakyat Daha yang menyayangi putri mereka. Namun, yang paling terpukul oleh berita ini adalah Raden Inu Kertapati. Hatinya hancur mendengar tunangan tercintanya lenyap tanpa jejak. Ia tidak percaya begitu saja bahwa Chandra Kirana telah tiada. Didorong oleh rasa cinta yang besar dan keyakinan bahwa Chandra Kirana masih hidup, Raden Inu Kertapati memutuskan untuk meninggalkan kemewahan istana dan pergi mencari sang pujaan hati. Ia melepaskan pakaian kebesarannya dan menyamar menjadi seorang pengelana biasa agar dapat bergerak lebih leluasa dan tidak menarik perhatian. Ia bertekad tidak akan kembali ke Kahuripan sebelum menemukan Chandra Kirana. Perjalanan Raden Inu Kertapati tidaklah mudah. Ia mengembara dari satu desa ke desa lain, dari satu hutan ke hutan lain,
bertanya kepada setiap orang yang ia temui tentang keberadaan Candrakirana. Namun, tak seorang pun tahu di mana sang putri berada. Ia harus menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, mulai dari medan yang berat, binatang buas, hingga perampok di tengah jalan. Namun, semua itu tidak menyurutkan tekadnya. Di tengah perjalanannya, Raden Inu Kertapati juga harus menghadapi tipu daya dari sang nenek penyihir yang tidak ingin ia menemukan Candrakirana. Penyihir itu seringkali mengubah wujudnya, terkadang menjadi seekor burung gagak hitam, terkadang menjadi seorang kakek tua, untuk menyesatkan Raden Inu. Burung gagak itu memberitahukan arah yang salah, sementara kakek tua itu memberikan nasihat palsu yang menjauhkan Raden Inu dari tujuannya. Untungnya, Raden Inu Kertapati adalah seorang pangeran yang cerdas dan berhati mulia. Ia tidak mudah percaya begitu saja. Selain itu, ketulusan cintanya dan kebaikan hatinya seringkali mendatangkan pertolongan tak terduga. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa Raden Inu bertemu dengan seorang pertapa sakti atau dewa yang menyamar, yang memberinya petunjuk arah yang benar dan memberinya pusaka untuk melawan kekuatan jahat sang penyihir. Dengan petunjuk dan bekal itulah, Raden Inu melanjutkan pencariannya dengan semangat baru. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya Raden Inu Kertapati mengembara tanpa hasil yang pasti. Pencariannya akhirnya membawanya ke wilayah pesisir, mendekati desa Dadapan. Suatu hari, ketika ia sedang beristirahat karena kelelahan dan kehabisan bekal di dekat sebuah sungai, ia melihat sebuah gubuk kecil yang tampak sederhana namun bersih. Merasa haus, ia memberanikan diri untuk mendekati gubuk itu, berharap mendapatkan seteguk air dari penghuninya. Saat ia mendekat ke arah gubuk, samar-samar ia mendengar suara seorang gadis sedang bernyanyi dengan merdu dari dalam gubuk. Suara itu terasa begitu akrab di telinganya, membangkitkan kerinduan yang mendalam di hatinya. Suara itu sangat mirip dengan suara Candrakirana, tunangannya yang hilang. Jantung Raden Inu berdebar kencang. Mungkinkah ini pertanda? Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah dinding. Betapa terkejutnya Raden Inu Kertapati melihat pemandangan di dalam gubuk. Di sana, sedang memasak di dapur sederhana, adalah seorang gadis yang wajahnya sangat ia kenal dan rindukan. Dialah Candrakirana. Meskipun tampak sedikit lebih kurus dan berpakaian sederhana, kecantikan dan kelembutan hatinya tetap terpancar. Raden Inu hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Ia segera memberanikan diri masuk ke dalam gubuk. Candrakirana, Adinda, seru Raden Inu dengan suara bergetar menahan haru. Candrakirana yang sedang memasak terkejut bukan main mendengar suara yang sangat ia rindukan itu. Ia menoleh dan melihat Raden Inu Kertapati berdiri di ambang pintu. Seketika, air mata kebahagiaan mengalir deras di kedua pipi mereka. Pertemuan yang telah lama dinanti-nantikan itu akhirnya terjadi. Saat Raden Inu Kertapati melangkah maju dan menyentuh Candrakirana, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyelimuti tubuh sang putri. Sesuai dengan syarat kutukan, karena sang tunangan telah berhasil menemukannya, kutukan itu pun sirna seketika. Keong Mas yang menjadi tempat persembunyiannya pecah berkeping-keping. Candrakirana telah kembali menjadi manusia seutuhnya, bebas dari pengaruh sihir jahat. Mereka berpelukan erat, melepaskan segala kerinduan dan kesedihan yang selama ini terpendam. Embok Rondo Dadapan yang menyaksikan kejadian itu turut menitikkan air mata bahagia. Setelah pertemuan yang mengharukan itu, Candrakirana menceritakan semua kejadian pahit yang menimpanya kepada Raden Inu Kertapati, termasuk peran jahat Galuh Ajeng dan sang nenek penyihir. Raden Inu sangat marah mendengar cerita itu, namun juga bersyukur karena akhirnya bisa menemukan dan menyelamatkan kekasih hatinya. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Embok Rondo Dadapan atas kebaikan hatinya merawat Candrakirana selama ini. Raden Inu berjanji akan membalas budi baik Embok Rondo,
dan mengajaknya turut serta ke istana. Raden Inu Kertapati kemudian membawa Candrakirana dan Embok Rondo Dadapan kembali ke kerajaan Daha. Kedatangan mereka disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh Raja Kertamarta dan seluruh rakyat. Raja Kertamarta menangis haru memeluk putrinya yang telah kembali. Berita kembalinya Candrakirana dan terungkapnya kejahatan Galuh Ajeng segera menyebar ke seluruh istana. Galuh Ajeng, yang mendengar kabar itu, menjadi sangat ketakutan. Menyadari perbuatannya akan terbongkar dan ia akan menerima hukuman berat, ia melarikan diri dari istana dan menghilang ke dalam hutan. Tak pernah terdengar lagi kabarnya. Ada pula versi yang menyebutkan ia mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Kisah Keong Mas ini memberikan banyak pelajaran moral berharga. Pertama, ia menunjukkan bahwa kebaikan hati, ketulusan, dan kesabaran pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan, iri hati, dan kedengkian. Candrakirana yang baik hati dan Embok Rondo yang tulus menolong mendapatkan kebahagiaan, sementara Galuh Ajeng yang jahat menerima akibat dari perbuatannya. Kedua, legenda ini mengajarkan tentang kekuatan cinta sejati dan kegigihan dalam berusaha. Cinta Raden Inu kepada Candrakirana memberinya kekuatan untuk mencari tanpa kenal lelah, dan kegigihannya membuahkan hasil. Ketiga, cerita ini mengingatkan kita akan bahaya sifat iri dan dengki yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Keinginan Galuh Ajeng untuk merebut apa yang bukan haknya justru membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Terakhir, kisah Keong Mas menggarisbawahi pentingnya berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih, seperti yang ditunjukkan oleh Embok Rondo Dadapan. Meskipun hidup sederhana, kebaikannya membawa berkah tak terduga dan pada akhirnya ia pun mendapatkan kehidupan yang lebih baik sebagai balasan atas ketulusannya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.